ya fakta itu pasti apa adanya gitu kan. Jadi data itu, jadi setiap kegiatan, setiap aktivitas pasti menghasilkan data. Data itu fakta. Hanya sekarang orang secara negatif biasanya istilahnya memanipulasi data. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat Sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Citra yang hari ini akan memandu podcast kesayangan kita semua, Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Oke, pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yang sedang menjadi isu yang hangat dibicarakan, terkait juga dengan saat ini sudah ada yang namanya transformasi digital di bidang kesehatan. Ya, kita akan membahas hari ini tentang apa itu transformasi digital, sistem informasi, kemudian apa tantangan yang dihadapi, apa kendala di lapangan, kemudian apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Kemenkes terkait dengan sistem informasi di bidang kesehatan ini, ya. Jadi rasanya kurang nih kalau kita bahas tentang sistem informasi tidak dengan narasumber yang memang sudah kompeten di bidangnya, ya. Hari ini kita sangat berbahagia karena kedatangan seorang narasumber yang sangat kompeten di bidang ini. Kita sapa dulu, selamat sore Bapak Heri Hermawanto SKM MKes. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Nggih. Manggilnya Pak Heri ya Pak atau siapa Pak panggilnya Pak? Pak Heri ya? Panggilan Heri aja nggak apa-apa. Pak Heri, nggih, baik Bapak. Pak Heri ini saat ini bertugas sebagai Ketua Tim Kerja Infohum Sekretariat Ditjen Nakes. Betul nggih Pak Heri nggih? Ya, informasi dan humas. Oke, informasi dan humas. Jadi kita beruntung sekali nih kedatangan Pak Heri, walaupun tidak secara langsung ya Pak Heri ya, secara daring. Nah ini bukti ini ya Pak ya, ini adalah bukti kemajuan teknologi ya, yang jauh terasa dekat gitu ya Pak ya. Jadi walaupun Pak Heri tidak ada di Malang, tetap bisa berbagi informasi, berbagi cerita sama sahabat Polkesma semuanya gitu ya. Oke. Yang dekat terasa jauh ya. Waduh itu Pak ya, itu kan jadi gitu juga ya Pak, teknologi itu ya, yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh ya, karena sibuk main HP semuanya ya Pak. Iya, oke. Oke, sebelum kita ke topik utamanya nih Pak Heri. Boleh dong cerita dulu sama sahabat Sehat Polkesma ini, Pak Heri ini kesibukannya apa sih Pak saat ini? Wah, kesibukannya luar biasa. Kesibukan terkait dengan pekerjaan atau tugas dan fungsi informasi humas ya lumayan. Sekarang namanya Tim Kerja Informasi dan Humas, itu adalah gabungan dari yang dulu namanya Subag Humas dan Subag Data dan Informasi digabung menjadi satu bidang atau satu bagian, tapi istilahnya sekarang menjadi tim kerja. Sibukannya luar biasa dari sisi informasi, data dan informasi, karena di tempat saya itu mengelola sistem informasi SDM kesehatan yang saat ini disibukkan sebetulnya dalam 2 tahun terakhir sejak pandemi sampai sekarang ini disibukkan mulai dari vaksinasi, dari ngurusin datanya digunakan untuk insentif tenaga kesehatan COVID. Nah sekarang masuk di bulan awal-awal tahun ini itu datanya digunakan untuk kebijakan afirmasi P3K tenaga kesehatan. Itu dari sisi informasinya. Dari sisi humasnya itu menangani yang belakangan ini adalah tenaga kesehatan WNI yang lulusan luar negeri untuk adaptasi. Kemudian juga PR yang terakhir ini adalah membuat sosialisasi transformasi kesehatan tapi via seni. Membuat informasi tentang transformasi kesehatan lewat seni. Berarti bikin lagu gitu Pak, berarti Pak? Tepatnya adalah drama
musikal transformasi Wah, kesehatan. drama musikal ya, luar biasa, Pak Heri. Saya waktu itu juga melihat Bapak jadi host mewawancarai Pak Ganif ya, Pak ya, kalau nggak salah ya, Pak ya. Iya, Wah, boleh nih ya Pak itu kita. salah satu inovasi Mhm, ketika saya ditugaskan di sini. mhm. Inovasi pertamanya adalah ya membuat studio podcast dan konten-konten di Oh, podcast ya. podcastnya ini berarti Pak ya, podcastnya di Kemenkes ya, Pak. Kenaker, ya Oh, di di Nakes. Kenaker. Oke, boleh nih Pak kita collab konten nih berarti ya, Pak ya. Iya, iya. Jadi ini salah satu bentuk bahwa kebijakan, program, Aha. kebijakan itu tidak lagi disampaikan sosialisasinya tidak hanya via pertemuan, Iya, tetapi sekarang sudah mengikuti eranya sekarang ya betul. podcast ya harusnya Iya, sudah mulai menjadi bergeser ya, media, biar salah satu media tetap ya. tetap sampai pesannya ya Pak ya. Jadi Ya, mungkin cara yang konvensional sudah mulai digeser. Sekarang apa yang ya, lagi in ya podcast, kita ikut podcast gitu ya Pak Heri ya. ya. Iya, sip. Terima kasih Pak Heri. Oke, sekarang kita langsung ke topik ya Pak ya. Tadi Pak Heri bilang terkait dengan transformasi digital tentang sistem informasi di bidang kesehatan ya. Menurut Pak Heri, mengapa sistem informasi ini menjadi penting Pak dalam pelaksanaan sistem kesehatan di Indonesia? Menurut saya kalau menjadi pentingnya itu karena yang pertama adalah mempercepat, Iya. mempercepat. Mhm. Yang kedua adalah mempermudah. Oke. Jadi kalau misalnya dulu, misalnya contoh lah, misalnya dulu mengirim data harus mungkin manual ya, Mm. nggak manual pun masih pakai dikirim secara fisik gitu ya, Iya. mau via hard, kalau disk Mm. hard, kalau dulu itu sampai lupa namanya CD, mau lewat Oh iya. disket, jadi Iya, mau disket ya sekarang kan zaman dulu. sudah Iya. cukup antar sistem bisa berbagi pakai, Iya, betul jadi ya. sudah pasti mempercepat. Yang kedua mempermudah, yang jelas sekarang serba aplikasi, semua ada aplikasinya, itu akan mempermudah sehingga apalagi sudah berbasis Android ya, dan semua ada di dunia, ada dalam genggaman kita. Betul, betul Pak ya. Sekarang sudah bisa real time juga ya Pak ya, butuh apa langsung bisa cepet ya. Kalau dulu masih kirim-kirim Iya, ini ya, kirim-kirim data masih paper base gitu ya Pak ya. Sekarang sudah ya. memulai untuk Jadi sekarang mempermudah. eranya memang era digital, era Betul. big data, era Mhm. jejaring, ya kan? Dan Semua itu semua akan dalam. mempercepat dan mempermudah. Iya, betul, Pak. Nah, kalau kita ngomongin tentang sistem informasi kan, Pak ya, itu kan akan sangat erat kaitan sama data, kan gitu, Pak ya. Kan data Betul. menjadi salah satu inputnya gitu ya, Pak ya, dalam Betul. sistem kesehatan kita. Nah, Pak Heri mungkin bisa cerita gimana sih kondisi data di lapangan kalau kita mau ngomongin terkait dengan membangun sebuah sistem informasi dengan di bidang kesehatan ini, Pak Heri. Ya, saya kembalikan ke apa namanya, hakikatnya aja. Mhm. Data adalah fakta. Iya. Jadi ya fakta itu pasti apa adanya gitu kan. Iya, Jadi iya. data itu, jadi setiap kegiatan, setiap aktivitas pasti menghasilkan data. Mhm, mhm, mhm. Nah, data itu fakta. Iya. Hanya sekarang orang secara negatif biasanya istilahnya memanipulasi data. Itu menjadi fakta. Tapi itu fakta tidak bisa dimanipulasi. Fakta itu kalau sudah dipotret ya seperti itu. Ya contohnya paling sederhana sekarang sudah dunianya menggunakan CCTV, menggunakan perekam ya jarak jauh misalnya. Ya faktanya kan kalau ketika sudah direkam harusnya nggak bisa direkayasa. Iya, betul. Iya. Ya itulah datanya. Data itu fakta. Data is the fact. Iya. Jadi sekarang ini harus cerdas mengelola data dan cerdas memanfaatkan data. Oke, cerdas mengelola data dan cerdas memanfaatkan data. Oke. Itu berarti memerlukan peran serta semua pihak juga berarti ya Pak Heri ya? Iya, sekarang semua istilahnya entitas ya, semua yang berkaitan akan berkontribusi terhadap satu, kelengkapan dari data itu, kedua validitas dari data itu. Oh iya, itu juga harus dipertimbangkan juga tentang validitas data itu ya Pak ya,
Karena Ya, ya, iya ya nanti takutnya salah data yang didapat jadi salah kebijakannya ya Pak Hering ya, betul ya? Jadi betul, memang betul. memang Ya, mm, di dunia untuk program kebijakan, program dan kegiatan mm, seperti itulah. Kalau di mm, dalam transaksi sehari-hari ya kan mm, kita kenal dengan hoax, ya itu kan data yang nggak benar gitu. iya betul ya. Jadi kan ada juga istilahnya apa ya Pak? Saring sebelum sharing gitu ya Pak ya. Ya, Saring keren sebelum itu. sharing, kemudian sabar sebelum sebar gitu ya Pak ya, betul ya? Ya, Itu ya. Jadi itulah supaya itulah definisi dari tadi yang saya bilang cerdas, mm, oh iya. apa namanya, memanfaatkan data. Betul, betul ya. Jangan apa-apa langsung di ini ya, langsung ditelan mentah-mentah terus disebar. Padahal belum tahu itu kebenarannya juga ya, Pak ya. Malah Betul, menjadi karena menimbulkan itu bahaya sekali. Saya pernah membaca penelitiannya Kominfo itu, sekarang itu bisa juta per menit hmm, kalau kita share via WA itu. Oh, ya gampang banget ya. Apalagi di grup di WA grup keluarga gitu ya, Pak ya. Terutama ya. Udah belum Padahal kita sekarang apa-apa. grupnya kan banyak, grup Ih, SD, grup SMP, grup SMA, alumni grup kelas SD, ya kan. alumni kelas ini gitu ya. Alumni kompleks Bisa rumah gitu dibayangkan ya. tuh, Iya betul ya. kecepatannya makin tinggi Betul, itu. betul, betul. Itu kalau misalnya itu hoax kan terbayang malah menjadi polemik jadinya ya Pak ya, bukan malah mengklirkan masalah malah jadi bikin masalah baru begitu ya Pak ya. Selain itu Jadi ada lagi Pak ya? di sisi pemerintah pun kita dari kebijakan Mm-mm, program dan kegiatan Kementerian Kesehatan pun mm-mm, juga ada yang seperti itu, misalnya mm. surat palsu, Oh iya betul. edaran palsu dan Mm-mm, mm-mm, sebagainya. mm. Jadi Iya apa iya namanya? iya. Dan pakai kopnya Kemenkes, pakai tanda Ya, ini tangannya sekarang gitu ya gampang Pak ya, ya? nyeker gampang. Iya betul ya, tanda tangannya. Itu pernah ada yang kena juga itu ya Pak ya? Dibilang dikirim ikutin workshop di Komputer Jakarta gitu kan biasanya harus Pak? pakai uang muka. Betul, untuk sewa hotel gitu ya Pak ya? Waduh, Ya, itu kan, jadi banyak mm, calo apa banyak orang tidak baik yang memanfaatkan situasi mm, itu. mm, 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 mm. Dan fatalnya sayangnya masih ada yang percaya juga masalahnya ya Pak ya? Sayangnya masih banyak yang Ya, percaya gitu ya. secara statistik, secara data statistik ya, Hmm. sebetulnya probabilitas itu kan, ilmu probabilitas itu Mhm, dipakai sama dia, mhm, itu kan mhm. nama orang jahat itu Iya kan dipakai kan. iya. Bahwa ini 10% pasti ada yang Pasti ada yang jeblos. nyantol gitu ya, Pak, ya. Dia sebar aja semuanya, entah lantai berapa yang bakal nyantol gitu kali ya. Oke, jadi masih itu ya tantangannya ya, Pak, ya, masih, Ya, tentang kevalidan data itu ya. Selain itu juga mungkin ada, kan ini kita mau membuat sistem yang terintegrasi ya, Pak, betul ya, Bapak, ya? Kita bikin sistem yang ya, terintegrasi, heeh. Itu berarti harus menggabungkan dari data dari berbagai macam subsistemnya kesehatan dong berarti Pak ya? Atau gimana Bapak? ya betul. Mhm. Jadi tadi saya bilang sekarang ini serba Nggih. terintegrasi, Mhm. ataupun kita sudah ada perpres tentang satu data Indonesia. Mhm mhm mhm. Jadi itu saya kira mendorong kita untuk bertransformasi teknologi. Mhm. Ya harus mau tidak mau memang harus satu data Indonesia. Kita harus punya jejaring Mhm. data atau big data di Indonesia ya. Punya big Karena data gitu ya Pak berarti ya Pak ya? ya, karena Mhm. kita sekarang sudah punya NIK kan semua kan, Betul betul, nomor heeh. kependudukan. Mhm Nah mhm itu mhm mhm. menjadi variabel yang apa namanya, primary ya, kunci Mhm primary key. mhm mhm. Jadi bisa untuk transaksi kemanapun, Iya. asal kita bisa memasukkan NIK, saya kira kita bisa Mhm mhm mendapatkan mhm. layanan secara digital ya. Oke, berarti nanti ke depannya, kita akan memiliki big data, data personal kita akan menjadi sumber data untuk di sistem informasi itu, berarti gitu ya Pak Heri ya? Ya, ya. Sumber apa namanya, Khususnya data sekarang saya di tim kerja ini kan mhm, mengelola sistem informasi mhm, SDM kesehatan. mhm mhm Nah, mhm tadi mhm, saya bilang 2 tahun terakhir itu sistem ini menjadi pendukung utama lah ya. mmm, mhm, Jadi contoh misalnya pada saat 2020 terjadi pandemi, mhm mhm, itu waktu itu ada kebijakan bahwa tenaga kesehatan yang menolong mmm, pasien COVID mhm, itu diberikan insentif insentif, atau uang tambahan gitu mhm ya. mhm mhm, Nah itu
data yang ada di SSDMK menjadi sumber utama tuh, karena tidak ada lagi dari mana data, misalnya nyari tenaga kesehatan yang di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas, rumah sakit, klinik dan sebagainya yang ada di sistem kami, maka sistem kami menjadi dasar untuk validasi pemberian insentif tenaga kesehatan. Kemudian muncul kebijakan vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Ya, jadi ada dukungnya. Diambil data dasarnya dari sumbernya dari sistem informasi SDM kesehatan. Iya, betul. Dari situ sumbernya. Itu saling timbal balik lah. Kami digunakan berarti kami di feedback. Kalau dari soal kelengkapan dan validitasnya akan menjadi feedback utama. Tapi ya ada untungnya juga bagi sistem informasi SDM kesehatan ketika wajib hukumnya dibayar insentifnya kalau masuk ke dalam sistem ini, sehingga akhirnya semua berusaha untuk mau nggak mau ya Pak ya, harus masuk ke situ ya supaya bisa dibayar. Karena mempermudah. Iya betul. Dan itu juga menjadi menjadi akuntabel juga ya Pak ya. Ya kan? Kita sudah diperiksa oleh baik internal maupun eksternal. Ya kita bisa sampaikan alur datanya seperti apa, mutakhiranya seperti apa. Itu menjadi dokumen dukung ataupun data dukung bahwa kita cukup akuntabilitasnya tercapai. Betul. Sensitif soalnya kan apa ya, masalah sensitif itu kan masalah insentif kan, jadi harus betul-betul berdasarkan buktinya gitu ya, benar si SDM ini mengerjakan terkait dengan pandemi COVID waktu itu gitu ya Pak ya. Itu sepenting itu ya berarti Pak ya, sistem informasi di Kemenkes terkait dengan kesehatan, di sistem kesehatan ya Pak ya. Oke, berikutnya Pak Heri, menurut Pak Heri apa sih tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan rencana digitalisasi sistem kesehatan itu Pak? Ada nggak kira-kira apa sih tantangan atau permasalahan lah yang mungkin dihadapi atau sudah dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan digitalisasi ini Pak Heri? Tantangan sekaligus masalah ya. Saya melihat yang jelas ada perubahan perilaku ya. Perilaku kita secara sadar atau tidak sadar sudah sangat berubah ya. Kalau Mbak Citra misalnya sekarang lapar gitu, yang dicari apa tuh? Kalau dulu yang dicari warung makan. Ya. Kalau sekarang yang enak di mana nih ya gitu. Kita mesti klinang-klinong, kita mesti naik mobil sana. Sekarang mau makan, pengen apa, tinggal di genggaman semua gitu kan. Itu perilakunya berubah ya. Itu di rumah aja jadi mager tuh malah. Jadi makin mager ya Pak ya jadinya ya. Jadi mager, semua bisa dipanggil via. Tinggal tunjuk ya Pak sekarang ya. Yang penting ada saldonya Pak, yang penting ada saldo di. Itu yang nggak terasa sebetulnya. Kalau dulu ngeluarin uang dari dompet kelihatan fisiknya, sekarang nggak kelihatan, tahu habis. Baru ngisi udah habis itu ya. Saldonya udah habis. Apalagi suka jajan kayak saya Pak, suka jajan. Ya itu. Apalagi Pak, kira-kira Pak tantangannya Pak? Ya, saya kira juga merubah budaya juga itu. Budaya ada budaya yang juga menjadi berubah gitu ya. Jadi seperti tadi yang di pembuka tadi kan, membuat dekat yang jauh, tapi yang bahaya yang tadi membuat jauh yang dekat, karena semua tidak saling peduli dan peduli pada HP-nya masing-masing. Budayanya jadi berubah itu, yang budayanya tadinya kekeluargaan, tapi sampai itu ada teman saya yang Sabtu Minggu gencatan HP gitu ya, jadi nggak boleh buka HP rumah supaya bisa terjadi komunikasi antara ayah, ibu dan anak. Iya betul. Harus gitu ya Pak, karena ini ya Pak ya, benar-benar HP itu ini banget ya Pak ya, sudah jadi menjadi tadi yang deket jadi jauh kan. Artinya padahal deketan tuh di kamar ngomongnya nggak ngomong lagi tapi pakai WA. Padahal serumah ya Pak ya, padahal ya. Ya. Nih sekarang masak apa mah gitu, nggak mau nanya ke dapur tapi nanyanya via HP kan.
Berarti masih ada kuotanya berarti Pak. Kalau nggak ada kuotanya nggak bakal nanya langsung. Kan semua rumah dipasang wifi ya. Iya benar. Oh ya benar juga ya. Iya iya iya. Jadinya gitu ya Pak, yang dekat justru jadi jauh di feeling ya Pak ya, bukan jauh secara fisik ya, tapi jauh dirasa gitu ya Pak ya. Oke Yang ya. bahaya lagi ada joknya itu kan, kalau dulu harta, tahta, dan wanita. Sekarang apa Pak? Sekarang? Harta, tahta, wanita, dan kuota. Supaya bisa video call. Iya benar juga ya, harta, tahta, dan kuota, luar biasa. Ya benar juga ya Pak ya. Ya kalau apa namanya, kalau misalnya kita pergi kemana-mana gitu kan ya, Bapak Heri lebih milih mana Pak? Nggak bawa HP atau nggak bawa dompet Pak? Itu sangat pentingnya sih, karena saya kalau lewat tol sering kalau bisa nggak bawa dompet ya nggak bisa masuk tol. Iya ya. Di Jakarta semua serba tol kan. Gitu ya. Kalau saya lebih mending nggak bawa dompet lah, nggak apa-apa lah. Yang penting bawa HP. Oh, ini bawa HP ya, bisa minta tolong kan. Tolong. Kalau nggak bawa dompet tuh kayaknya mati gaya banget kalau nggak bawa HP gitu ya Pak ya. Oke. Ya, seperti nyawanya gitu, kalau sudah baterainya habis atau kuotanya habis, itu nyawanya sudah di ujung tanduk. Padahal cuma habis baterai ya, tapi udah galaunya kayak habis apa, padahal cuma habis baterai. Oke. Ya, Jadi itu ya Pak ya, tantangannya itu justru akhirnya mengubah perilaku, kemudian mengubah juga apa namanya secara sosial budaya. gitu ya Pak ya. Yang bahaya itu buat ini budaya ini, tantangan sekaligus masalah itu kalau Iya. sampai budayanya berubah, komunikasi terutama komunikasi di dalam keluarga, di dalam Iya. kantor pun juga bisa ya. Artinya menjadi tadi yang dekat jadi semakin jauh. Oke. Nah kalau tadi kan kita ngomongin tentang sistem informasi itu erat kaitannya sama data gitu kan Pak. Ini juga menjadi isu yang hangat juga kita alami, kita dengar gitu ya, tentang yang namanya keamanan data atau kebocoran data. Itu gimana itu Pak kira-kira Pak? Kemenkes menghadapi ini terkait dengan rencana untuk digitalisasi sistem kesehatan ini Pak, tentang keamanan data. Ya, tepat sekali. Ya betul. Bahwa sekarang ini keamanan bukan hanya persoalan satpam. Sekarang sudah namanya cyber security gitu. Iya betul. Cyber security. Jadi artinya karena semua sudah terhubung, semua sudah terintegrasi, maka unsur keamanan data menjadi kewaspadaannya. Harus kewaspadaan yang lebih. Tapi ini bukan berarti semua akan bisa tidak aman ya. Tetap masih ada teknologi pengamanan, teknologi baik itu berupa perangkat maupun software yang bergerak di cyber security. Jadi ya sama aja lah, berarti polisi dan maling juga sama-sama belajar gitu kan. Polisi dan maling sama-sama belajar, oke. Ya, kan yang jahat itu juga belajar, tapi yang baik juga belajar. Jadi sehingga tidak salah satu diam gitu. Artinya ketika terjadi sesuatu itu ada pembelajaran yang meningkatkan keamanan misalnya, gitu ya, karena ada kejadian. Si yang jahat pun dia berusaha mencari celah mana saya bisa masuk gitu kan. Iya. Jadi, tapi itu ya kita punya BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi Negara. Kita juga punya pengaman yang dimiliki oleh pemerintah. Kita punya Kominfo juga menjamin keamanan. Kuncinya di kitanya sendiri adalah harus ya taat prosedur, dan taat aturan. Intinya di situ. Iya. Jadi nggak bisa juga diserahkan ke pemerintah semua ya. Kita sendiri juga harus hati-hati juga sama data pribadi kita ya Pak Heri ya. Tapi juga dari pemerintah pun juga ya nggak akan tinggal diam juga Pak ya. Ada upaya-upaya bagaimana melindungi data dari warganya kan gitu berarti Pak ya. Karena kalau kita sampai kapanpun di dunia ini memang dikotomisnya
ada yang baik dan ada yang jahat. Iya. Baik itu real maupun cyber tetap akan ada ya Pak ya. Ya, Tapi sekarang ya, ya, gimana kita tetap harus hati-hati juga sama data kita kan begitu ya. betul. Biasa terus meningkatkan, ada Mm-mm. pembelajaran terus ya. Mm-mm. Kayak misalnya nih nanti ke depannya kita akan menggunakan electronic medical record gitu kan, itu kan takutnya Hmm. datanya bocor atau apa terus ketahuan kita punya penyakit apa gitu kan, ya harus ada upaya juga untuk melindungi data dari pasien dan juga penduduk, berarti kan gitu ya Pak Heri ya? Ya, Iya. Oke, kemudian menurut Pak Heri nih, tadi kan sudah diceritakan juga ya bahwa ada transformasi digital di bidang tadi yang di SDM kesehatan ya Pak ya, yang di sistem informasi kesehatan ya. Ada lagi nggak Pak dari beberapa subsistem di kesehatan, subsistem kesehatan nasional itu transformasi digitalnya dalam bentuk apa lagi Pak selain tadi yang sistem informasi di bidang SDM kesehatan? Mungkin ada di bidang pembiayaan kesehatannya, mungkin apakah ada transformasi digital juga atau yang lain gimana Pak Heri? ya, yang baru saja diluncurkan oleh Menteri Kesehatan tanggal Mhm. 26 Juli ya, Mhm. 26 Juli Mhm. 2022 Mhm. itu Mhm. ada aplikasi atau platform layanan kesehatan yang diberi nama Satu Sehat. Satu Sehat. Ya, Satu Sehat. Oke. Itu apa Pak Satu Heri? Sehat ini platform layanan kesehatan, Mhm. jadi Mhm. terintegrasi. Oke, Mhm. 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 platformnya ini terintegrasi. Artinya sekarang dengan aplikasi ini Mhm. itu rekam medis kita Mhm. berada di kita masing-masing. Jadi kalau misalnya Mbak 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 siapa namanya? Mbak Mbak Citra. Citra ini masih habis dirawat di rumah sakit A, Heeh. kemudian pergi ke kota lain, Heeh. terus masuk rumah sakit itu sudah bisa langsung Hmm. terintegrasi dengan rumah sakitnya, bahwa bisa Oh. ternyata baru 2 minggu yang lalu dirawat di rumah sakit Oh, A berarti ya gitu. oh, Tindakannya oke. apa Mhm. Mhm. itu Mhm. berada di HP-nya Mbak Citra, Oh. itu bisa di-share-kan bisa Hmm. di-share untuk dibuka di rumah sakit berikutnya ya. Itu Oh. yang dibangun sekarang dicari. Itu bukan Oh. hanya rumah sakit, tetapi Ya, ya, di ya. situ juga rumah sakit, Mhm. ada lab, kes, ada Hmm. klinik dan Mhm. sebagainya akan Puskesmas juga Pak ya? akan diintegrasikan. Oke, berarti cukup satu aja berarti nomor rekam medis Ya, kita ya berarti Pak ya? ini sebenarnya Oke. pengembangan dari, kalau dulu Peduli Lindungi itu kan Ya, 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 kita kan hanya tahu, misalnya kita kan tahu untuk kemanapun bahwa ya, kita kemarin baru vaksin ya, pertama, vaksin kedua. betul, Ini betul. pengembangan dari itulah. Sekarang sudah makin Ah, complicated lagi. oke, 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 oke. Ya, berarti bagus. Berarti nggak, kalau yang konvensional dulu kan misalnya saya berobat di rumah sakit ini, nomor rekam medisnya sendiri, dipindah Ya, ke vaskes lain, lain lagi nomor rekam medis. Jadi nggak gini ya Pak ya? Tidak terintegrasi ya itu ya? mudah-mudahan ini bisa mempermudah itu dan Iya, mempercepat, iya, iya, sekaligus iya. juga apa namanya, tidak dimanfaatkan oleh yang jahat juga Nah, gitu. itu ya, keamanan data lagi ya berarti ya Pak ya? Iya. Biar nggak Jadi jangan sampai nanti udah diperiksa di sana, Mm-mm. diperiksa lagi di sini, dicas lagi gitu. Oh, wah itu fraud berarti apa jadinya kan Pak ya? Jadi Iya harus kan ada, ketahuan itu. iya, harus ada kendalinya juga berarti kan. Terus dua-duanya klaim lagi ke BPJS gitu ya Pak, dua-duanya ya. Iya, Itu kan berarti harus ada ini juga ya, ada kontrolnya juga berarti kan Pak ya. Harus ada iya, memang ya nggak mungkin kita hanya bisa limpahkan kepada Kemenkes saja ya, memang harus dengan integrasi dengan semua pihak yang terlibat berarti kan ya Pak Heri iya, ya. iya. Ya, ya untuk Semua harus mendukung betul. ini. Ya demi terbentuknya satu sistem yang memang bagus, memang butuh effort ya Pak Heri ya. Ya, Tapi yakin pasti bisa lah kita Pak ya. iya, Iya. begitulah perkembangan yang terakhir seperti itu. Oke, namanya apa tadi Pak? Nah, Satu ini kan apa? masuk dalam salah satu pilar transformasi Mm-mm. kesehatan ya, transformasi Mm-mm. digital ya. Transformasi itu yang pilar yang keenam itu kan memang Mm-mm. transformasi digital. Transformasi digital ya. Itu Ya, berarti membangun sebuah sistem yang terintegrasi gitu ya Pak ya. Jadi betul. semua penduduk memiliki single number untuk yang medical record-nya gitu ya. Berarti kita bisa nggak perlu. Termasuk manajemennya juga, termasuk Oke. administrasi kan sekarang tata persuratan juga sudah satu aplikasi untuk seluruh kementerian. Oh, oke ya biar nggak ini ya. Karena kadang-kadang juga membingungkan juga kita di
di teknis itu banyak aplikasi juga bingung-bingung juga ya untuk aplikasi Ya, ini lain lagi gitu pelan-pelan ya. akan disatukan, Iya, disatukan, iya, disatukan iya, itu. iya. Jadi mendukung satu data Indonesia tadi. Oh iya, big data tadi itu ya Pak Heri ya. Ya, Oke. Kemudian kira-kira itu kan tadi dari apa namanya dari programnya kementerian ya Pak ya. Kira-kira menurut Pak Heri apa nih peran dari masyarakat, dari akademisi, provider Yankes ya Pak, untuk mendukung sistem ini tuh kira-kira peran kami itu sejauh apa Pak Heri? ya. Peran masing-masing tentunya ada ya. Mm-mm. Jadi sisi akademisi tentunya ya terus meningkatkan, kan saya kira ada penelitian inovasi yang akan memberikan feedback pada program atau pada pelayanan. Nah itu juga perannya cukup penting karena dia akademisi punya tridharma yang Iya. harus memang meneliti gitu ya. Jadi satu tridharma. Kalau dari sisi masyarakat ya tadi harus meskipun memanfaatkan tapi harus tetap secara cerdas gitu kan, harus secara baik memanfaatkan fasilitas yang berteknologi terkini sehingga menjadi apa namanya manfaatnya menjadi dirasakan langsung. Sedangkan untuk provider kesehatan ya tadi tidak bisa lagi ego ya. Tidak bisa lagi ego. Saya nggak ikut. Sebetulnya kalau menurut undang-undangnya BPJS kan memang misalnya harus semuanya join ya. Iya. Harus join. Ya. Harus Karena ikut. itu semesta itu artinya populasi total harus join. Itu sih perannya masing-masing ada gitu. Iya betul memperkuat tentunya. Iya. Gimana kita bisa cerdas mengelola dan cerdas memanfaatkan tadi ya Pak Heri ya. Ya. Iya. Oke, mungkin terakhir nih Pak Heri sebelum kita tutup ya. Apa mungkin upaya yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penguatan sistemnya Pak? Apa yang sudah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk penguatan sistem informasi di bidang kesehatan ini Pak Heri? Ya. Penguatan secara regulasi saya kira sudah banyak dilakukan. Tadi termasuk ada Permenkesnya, ada Perpresnya, ada undang-undangnya yang mengatur sistem kesehatan, ya kan? Itu peran antara pusat dan daerah, peran antara satu provider kesehatan dengan yang lain, gitu kan? Model jejaring dan sebagainya. Itu sudah banyak. Kemudian secara program, ya tadi programnya kita sekarang transformasi kesehatan itu ada 6 itu ya, mulai dari pelayanan primer, pelayanan rujukan, kemudian ada SDM, ada pembiayaan, ada ketahanan kesehatan. Semua kan itu sudah bergerak semua, dengan tataran tadi. Masih sistem kesehatan. Iya. Dengan porsi masing-masing. Jadi itu ya semua ke arah digital, semua sudah saling terkait, saling terintegrasi, saling interoperabilitas atau berbagi pakai. Oke. Itu kata kuncinya. Berbagi pakai gitu Pak ya? Ya. Satu data Indonesia kata kuncinya memang interoperabilitas atau berbagi pakai. Iya. Jadi tidak lagi ngentri lagi, tidak lagi pemberkasan lagi. Harusnya kalau sudah diambil di salah satu sistem yang menjadi wali data, maka dia bisa berbagi pakai dengan yang lain ketika memanfaatkan data yang sama. Iya. Berarti sudah nggak lagi ada fragmentasi data itu udah nggak ada lagi ya Pak Heri ya? Data terfragmentasi sudah, berarti semua sudah menjadi big data, menjadi input untuk di sistem informasi kesehatan itu ya Pak Heri ya? Iya, luar biasa Pak Heri, ini tidak terasa sudah 30 menit ya, hampir 30 menit ya, kita ngobrol-ngobrol sore-sore ya. Terima kasih Pak Heri, mudah-mudahan ini memberikan insight yang baru untuk sahabat Sehat Polkesma semuanya ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement sedikit Pak dari Pak Heri untuk sahabat Sehat Polkesma semuanya. Silakan Pak Heri. Sapanya sahabat Polkesma. Sahabat Sehat Polkesma. Oke, sahabat Sehat Polkesma, terus semangat dan salam sehat, terus berinovasi. Kita dunia kesehatan, kita harus sukseskan transformasi sistem kesehatan.
Oke, ya kita harus ikut berperan serta aktif ya Pak Heri ya. Ya. Oke, iya. Baik, sahabat Sehat Polkesma, dengan berakhirnya closing statement dari Bapak Heri, berakhir juga podcast Polkesma Talk pada hari ini ya. Saya Citra undur diri. Semoga informasi yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk sahabat Sehat Polkesma semuanya, jangan lupa di subscribe, jangan lupa like, komen, dan di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Oh ya, sebelumnya ini ada pesan satu nih Pak Heri. Saya diminta mengajak Pak Heri untuk ikut ngomong jargonnya kita nih Pak Heri. Boleh ya Pak Heri ya? Boleh, apa tuh? Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Ya. Oke. Mau latihan dulu Pak Heri, boleh? Ya boleh. Polkesma Talk. Ya, inspirasi kesehatan. Inspirasi kesehatan untuk kita semua. Untuk kita semua. Oke, Polkesma Talk, Polkesma Talk, inspirasi kesehatan. Inspirasi kesehatan untuk kita semua. Kita semua. Oke. Kita ulang ya Pak Heri ya. Saya nanti nyebutnya Polkesma Talk, Pak Heri yang bilang inspirasi kesehatan untuk kita semua. Gitu ya Pak Heri ya, boleh ya? Ya. Oke, siap. Sampai ketemu lagi di podcast kesayangan kita, Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih. Mbak Citra. Iya. Oke, makasih ya Pak Heri ya. Nanti lain kali kalau kita perlu collab konten boleh nih Pak Heri kayaknya Pak Heri ya. Siap. Oke. Saya pengen ke Malang mestinya ini. Iya, kita ketemu langsung ya Pak ya, langsung Bapak di studio gitu ya Pak ya. Live ya, betul. Nanti kita tukar-tukaran konten deh Pak. Ya, Nggih, terima kasih banyak Pak Heri. Nggih, terima kasih.